Nah, jumpa lagi bersama saya Mas Edi teman-teman. Kali ini saya ada kendaraan Canter Euro 4 yang mengalami gejala engine-nya itu tidak bisa digas. Jadi mobil ini ceritanya dari customer itu mobilnya habis dilas tangki bahan bakarnya. Jadi setelah dilas itu mobilnya muncul trouble. Sini cek engine-nya nyala. Kemudian ketika mesin hidup stasioner ya, ini nggak bisa digas. Jadi meskipun pedal gasnya ini APS, accelerator pedal position sensor sudah diinjak penuh, ini RPM-nya nggak bisa naik teman-teman ya, karena ada hal yang abnormal. Nah, kita sudah pertama lihat dari ini fuse-nya, kemudian dari fuse blank, dicek fuse blinknya juga yang di sini. Nah, ini tidak ada kendala dan semuanya aman, tapi ternyata mobilnya masih nggak bisa digas. Nah, ini ternyata ECU-nya kita coba cek, kita rubbing ke mobil yang lain, ternyata ECU-nya juga tidak bermasalah. Nah, ini ECU dari Canter Euro 4 yang mengalami masalah. Ketika mobil ini kita cobakan ke mobil yang normal, ternyata di mobil yang normal itu pun penyakitnya enggak pindah teman-teman, menandakan bahwa mobil atau ECU-nya ini tidak bermasalah ya, termasuk kuat ya. Mobilnya habis dilas tapi ECU-nya enggak jebol. Nah, kita lihat nanti, kita teruskan kira-kira apa penyebabnya yang menyebabkan Canter Euro 4 ini nggak bisa digas. Mesin hidup tapi nggak mau digas. Nah, kita pun sudah melakukan namanya rubbing pedal position sensor. Jadi pedal position sensor itu kita cobakan ke mobil yang normal dan masih juga di kendaraan normal itu tetap normal. Jadi menandakan bahwa pedal sensornya pun tidak apa-apa, masih normal ya. Nah, analisanya ini kita lihat dari jalur wiring harness dari ECU ke bagian pedal sensor. Nah, ini kita coba lihat ya teman-teman, kita sudah brodol semua. Kalau kita sambungkan itu dia nyambung, tapi kemudian kita coba sambungkan ke ground, tahanannya dia nyambung. Analisanya itu kemungkinan dari ini kabelnya ya, kemungkinan ini misalkan ground, ini misalkan kabel dari ECU, dia nempel. Nah, seperti ini nempel, bisa jadi dia habis kena las panas terus nempel, akhirnya membuat short. Nah, uniknya ini tidak membuat fuse putus ya, atau fuse blink putus, atau bahkan ECU menjadi abnormal. Nah, kita lihat ini masih proses untuk pembrodolan kabel-kabelnya. Semoga ketemu. Nanti kita buat jalur baru lagi ketika ketemu kabelnya yang bermasalah. Nah, ini kabel yang dari ECU sudah dibongkarin semua nih teman-teman, di truk Canter Euro 4 ya. Nah, ini kabelnya ini yang ada yang aneh nih teman-teman. Jadi kabelnya ini itu terlihat basah, kemudian kayak kena air garam mungkin ya, atau air apa entah ini, dan terjadi korosi seperti ini. Nah, ini ada hijau-hijaunya ini teman-teman. Ini kalau kita lihat, kita rasakan ini kabelnya ini keluar nih ya. Nah, ini terlihat kayak kecepet atau entah putus. Jadi akhirnya ini nemplek ke massa atau ke bodi, bisa jadi. Ini lokasinya ada di sebelah kiri chassis kendaraan. Nah, sebelah kiri ya, dekat dengan intercooler dan radiator. Kalau yang kabel di sini ini bener-bener di dalam chassis ya, masuk ke dalam sela-sela chassisnya. Jadi terlihat apa ini, ketika meskipun ini diblongsong itu masih nempel ground. Mungkin nempel groundnya ini nempel kabelnya, bukan ke bodinya kendaraan, tapi ke bodi kabel groundnya. Nah, terlihat seperti ini ya. Nanti pinceti satu persatu mana kabel yang bermasalah, nanti kita potong, kita jumper ulang biar nanti nggak muncul trouble lagi ini teman-teman. Memang trouble kelistrikan itu susah gampang ya. Kalau ketemu itu terasa lego,
akhirnya merasa puas bahwa kita itu bisa. Kadang tapi customer itu merasakan mobilnya di servis tapi kok lama banget, harusnya ini mekaniknya bisa atau nggak bisa, kadang seperti itu. Padahal mobil sistem kelistrikan apalagi yang sudah common rail seperti ini itu benar-benar harus sensitif ya, harus benar-benar teliti biar tidak terjadi kerusakan tambahan atau bahkan bisa membuat error kabelnya seperti ini kabelnya juga seperti ini terlihat nih. Nah, kita coba lihat nih. Nah, ini terlihat ada yang aneh juga ya. Ketika kita raba seperti ini bulat utuh, tapi ketika sampai di sini dia ini ngeronjal. Ngeronjalnya itu kayak, nah ini terlihat teman-teman ya. Kayak orang hamil, jadi tengah-tengahnya melentur ini teman-teman. Kayak kalau ular ini habis makan ayam, jadi tengah-tengahnya melentur. Terlihat ya. Ini kecil, tengahnya besar, kemudian ini kecil lagi. Ini terlihat sudah 2 kabel. Nanti akan kita lihat lagi ini teman-teman, terjamper semua ini. Udah ketemu penyakitnya ya. Gara-gara dilas ini muncul trouble seperti ini. Oke, itu teman-teman yang dapat saya sampaikan. Kita akan video lagi untuk part selanjutnya, perbaikan-perbaikan yang sudah kita kerjakan nantinya. Bersama saya Mas Edi, perbaikan di truk Canter Euro 4. Mesin nggak bisa digas tapi bisa stasioner.